Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Di setiap updatean manga One Piece, sepertinya perlahan dan perlahan membuka mata kita bahwa perang Wano Kuni tidak seburuk yang kita kira. Bahkan perang Wano Kuni sepertinya betul-betul bisa membuat perang Marineford tidak ada apa-apanya. Ketika naskah ini dibuat, cerita masih berjalan di One Piece chapter 1036 dan konflik masih belum melibatkan warga Wano Kuni. Dan untuk kali ini, entah video ini termasuk prediksi, teori atau semacamnya. Namun di sini kami ingin membuka diskusi mengenai hal-hal yang sepertinya akan terjadi pada manga One Piece di sepanjang tahun 2022. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Ditumbangkannya Kaido. Di Jump Festa tahun 2022, Eiichiro Oda menuliskan bahwa halo para pengunjung Jump Festa dan semua orang yang melihat secara online. Aku adalah Eiichiro Oda yang sedang kaku bahunya dan sakit punggungnya. Tahun ini kami mulai merayakan chapter 1000, volume 100 dan juga anime episode 1000. Jadi tahun ini adalah tahun yang penuh perayaan. Apa kalian bersemangat untuk apa yang terjadi berikutnya? Kami punya beberapa pengumuman yang disiapkan nantinya. Para pemeran One Piece live action Hollywood juga sudah diumumkan. Mereka sempurna. Mereka adalah 5 orang yang luar biasa. Produksi dari proyek itu juga berjalan dengan hati-hati. Kemudian kita memiliki film Red, seorang gadis baru, Shanks dan Luffy. Shanks adalah karakter yang tidak begitu sering kita lihat. Jadi apa hubungan dia dengan gadis itu? Dan apa Shanks akan bertemu dengan Luffy nanti? Jadi dia akan muncul. Pertama kalinya Shanks muncul di movie. Aku pun tidak bisa mengatakan itu lebih lagi. Tapi aku harus menulisnya dan akulah yang menang. Dan juga tahun depan adalah 25 tahun dari manga. Masih ada banyak proyek yang direncanakan. Jadi tolong nantikan mereka. Secara mengejutkan, manga Arc Wano juga belum selesai. Tapi sekarang kalian harus terus melihat kepada Luffy. Terus berikan perhatian kalian pada protagonis utama kita. Aku harap aku bisa menggambar Luffy lebih dari cukup. Dan aku sangat bersemangat untuk menggambar adegan terakhir Arc Wano nanti. Wah, pokoknya One Piece akan luar biasa tahun depan. Jadi terima kasih untuk dukungan terus-menerus kalian. Eiichiro Oda. Ya, itu adalah pernyataan dari Eiichiro Oda. Dan dari pernyataan tersebut, yang mana dirinya tidak sabar dalam menggambar akhir Arc Wano Kuni dan menyuruh para pembaca untuk berfokus pada Luffy, besar kemungkinan tahun 2022 ini akan menjadi tahun di mana sang makhluk terkuat di dunia akhirnya ditumbangkan. Dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa Big Mom akan ditumbangkan di waktu yang sama dengan tahun ini. Dan jangan dilupakan juga, jika sang villain dikalahkan di tahun ini, itu artinya cepat atau lambat kita akan melihat asal-usul dari sang villain ini. Ya, kita akan mengetahui backstory dari bapak brutal ini. Diperlihatkannya produk SSG. Saat ini Angkatan Laut tidak bisa datang ke Wano Kuni karena mereka sedang disibukkan dalam menangkap para Shichibukai. Sehingga yang benar-benar turun tangan ke Wano Kuni adalah pemerintah dunia itu sendiri. Di beberapa chapter sebelumnya sudah diperlihatkan bahwa pemerintah dunia dengan kapalnya sedang menuju Wano Kuni. Dan sejauh dari cerita One Piece berjalan, kita belum pernah melihat kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah dunia. Para petarung yang benar-benar sudah diperlihatkan kekuatannya dari pihak pemerintah dunia hanyalah para Chiperpol. Sehingga kami berpendapat bahwa pasukan yang dibawa oleh pemerintah dunia menuju Wano Kuni adalah produk terbaru dari SSG, sebuah senjata yang dikatakan bisa menggantikan kedudukan Shichibukai. Ya, bisa dibilang ini adalah gelombang kedua dari cerita di mana muncul kembali pasukan yang jumlahnya massal. Sama seperti bagaimana ketika Arc Marineford, para bajak laut Shirohige bertarung dengan ratusan ribu pasukan Marine, melawan puluhan komandan, melawan Shichibukai, hingga pada akhirnya bajak laut Shirohige itu ditempatkan pada kondisi di mana pasukan buatan Vegapunk dimunculkan, yakni Pacifista.
Nah, yang mana pasukan tersebut adalah pasukan buatan massal yang cukup merepotkan bajak laut Shirohige. Dan bisa jadi juga skenario-nya akan sama. Karena ketika Arc Marineford itu, Sengoku menggunakan otaknya untuk mengurung pasukan Shirohige hingga mereka berada di tengah lingkaran. Yang tentunya membuat pasukan Shirohige ketar-ketir dengan kondisi seperti itu. Nah, saat ini pasukan pemerintah dunia sepertinya akan menunggu di tanah Wano Kuni, yang mana para bajak laut masih ada di atas Onigashima. Dan besar kemungkinan para bajak laut tersebut sepertinya akan berada di tanah Wano Kuni juga. Yang mungkin baru disitulah pemerintah dunia melakukan pergerakan untuk menggunakan strategi melingkar memutari para bajak laut. Jadi, bisa dikatakan ini adalah ancaman gelombang kedua. Penyelamat Wano Kuni. Kita semua tahu bahwa ketika Arc Wano Kuni berjalan, Eiichiro Oda sempat menceritakan hal di luar Wano Kuni. Mulai dari Reverie, kabar tentang Kurohige, lalu kabar para Shichibukai, kabar dari Angkatan Laut. Namun yang paling sering disorot dari itu semua adalah tentang Reverie. Bahkan sebelum Arc Wano Kuni dimulai, selama 3 chapter Eiichiro Oda menggambar tentang hal yang terjadi di Marijoa. Lalu setelah Reverie, Eiichiro Oda juga menggambarkan ceritanya, seperti kekacauan yang terjadi antara pasukan revolusioner dengan Ryokugyu serta Fujitora. Sehingga poin kami di sini adalah, meskipun Wano Kuni nanti gerbangnya dibuka, kami pikir mereka tidak akan tiba-tiba langsung mendapatkan kabar tentang dunia ini. Surat kabar mungkin masih belum bisa dikirim ke Wano Kuni. Setelah gerbang Wano Kuni dibuka, masih ada satu misi lagi yang sepertinya harus diperjuangkan, yakni membuat dunia tahu bahwa Wano Kuni telah dibuka. Dunia perlu tahu tentang Wano Kuni yang dulunya merupakan pusat dunia, sehingga orang yang mungkin berkontribusi untuk membantu mengupayakan Wano Kuni hingga terdengar ke seluruh dunia adalah pasukan revolusi. Masih ada kemungkinan tentang kedatangan pasukan revolusi di Wano Kuni. Mereka bisa bertugas sebagai penyelamat atau bala bantuan. Mereka bisa menjelaskan kepada Luffy tentang kronologis yang sebenarnya terjadi pada saat Reverie. Dan mereka juga bisa membantu untuk mengembalikan pusat dunia agar kembali lagi ke Wano Kuni. Perkembangan kekuatan Shanks dan Kurohige tidak menutup kemungkinan tentang kemunculan mereka di tahun 2022. Yang mungkin kemunculan kedua bajak laut ini bukan hanya dimunculkan secara cuma-cuma, tapi kita diperlihatkan perkembangan dari bajak laut ini, terutama perkembangan dari segi kekuatan. Seperti Kurohige mendapatkan apa yang dia inginkan, di mana pada chapter-chapter sebelumnya, Kurohige berniat untuk mengambil apa yang Angkatan Laut ambil, yang mana kami berpikir bahwa hal tersebut sepertinya berhubungan dengan kekuatan, entah itu berupa senjata maupun manusia. Lalu untuk bajak laut Shanks, mungkin bajak laut ini tidak kalah menakutkan dengan bajak laut Kurohige, karena setelah sekian lama, sepertinya Taka no Mihawk akan berada pada sebuah bajak laut, dan bajak laut tersebut adalah bajak laut Akagami, sehingga lagi-lagi ini akan meningkatkan kekuatan bajak laut Shanks. Oh ya, kabar tentang mantan anggota Shichibukai yang lain juga bisa saja dikabarkan pada chapter yang sama ketika hal ini terjadi. Big Mom menggila. Meski Kaido adalah sosok yang kejam, namun dirinya tidak segila Big Mom. Kaido sangat menyayangi putrinya. Ya, meski Kaido mendidik putrinya dengan gaya Oni. Lalu jika melihat pada Big Mom memperlakukan anaknya seenaknya. Big Mom bahkan tidak segan-segan untuk mengambil nyawa dari anaknya. Dan kami masih memikirkan hal ini, bahwa ketika Kaido dikalahkan, atau bisa dikatakan Kaido ditumbangkan, bagaimana jika nantinya Big Mom mengambil jiwa Kaido demi mendapatkan kekuatan? Big Mom tidak segan-segan untuk melakukan apapun demi mendapatkan hasrat atau apa yang ia inginkan. Dan ada banyak keterkaitan dari Arc Wano Kuni dengan Thriller Bark. Dan kami yakin Nakama sendiri sudah banyak yang tahu. Sehingga di sini kami hanya akan menambahkannya saja. Di Thriller Bark kita mendapatkan adegan di mana kru topi jerami atau para protagonis bersama-sama menyerang makhluk yang bernama Ors.
Yang kemudian barulah Ors tersebut dikalahkan oleh Luffy yang dalam mode Nightmare. Ketika Ors dikalahkan, Gekko Moria pun mengambil seluruh bayangan zombie di Thriller Bark untuk dijadikan kekuatan bagi Gekko Moria. Sehingga poinnya adalah, kami masih berpikir bahwa hal yang sama akan terjadi di Wano Kuni, di mana Luffy mengalahkan makhluk yang mirip dengan Ors yakni Kaido, dan kemudian Big Mom mengambil kekuatan Kaido untuk membuat dirinya menjadi bertambah kuat. Sehingga itu adalah poin-poin besar yang sepertinya terjadi di tahun 2022. Masih ada banyak poin-poin yang sebetulnya bisa dibahas, namun kami tidak ingin menjelaskannya secara panjang lebar. Jadi kami tambahkan di akhir video ini saja, yakni mulai dari pembacaan Rio Poneglyph dan Road Poneglyph oleh Nico Robin, kekalahan dari salah satu CP0, kenaikan bounty dari para protagonis, kedatangan Fujitora ke Wano Kuni, lalu Momonosuke menjadi shogun kembali, dan yang terakhir adalah kematian dari Orochi. Sehingga itu saja video untuk hari ini. Jika ada prediksi lain yang terbesit di benak Nakama, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.